mulai menurun, ya, atau bahkan naik secara drastis, ya. Karena perubahan ini dua-duanya mengalami kebenaran. Nah, lalu bagaimana cara Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri yang diam-diam selingkuh. Nah, biasanya di sini pun si istri memperlihatkan tanda-tanda yang sangat halus, ya, tanda-tanda yang memang membutuhkan sebuah analisis yang kuat dari seorang pasangan ketika memang ia merasakan gelagat yang berbeda terhadap apa yang terjadi dengan pasangannya. Nah, di sini ada 8 tanda, ya, yang memang cukup halus, ya, ketika seorang istri diam-diam memang sedang memiliki selingkuhan di luar sana, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada sarannya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, biasanya tanpa sadar istri salah menyebut nama selingkuhan di depan suami atau salah memanggil nama suami. Nah, ini ada 2 faktor. Bisa jadi karena memang dia terlalu memikirkan orang tersebut sehingga salah sebut. Nah, ini sangat mengerikan bagi yang kedua nih, ya, bagi seorang istri yang suka ngelindur. Nah, apapun yang dilakukan berusaha ditutup serapat mungkin, namun ketika seseorang punya kebiasaan itu, maka biasanya ia akan bicara dengan sendirinya. Ini adalah 2 hal yang sangat mengkhawatirkan ketika seseorang memang yang terlihat tenang, anteng, ya, ternyata diam-diam memiliki selingkuhan. Ini semua tandanya cukup halus, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah si suami sadar bahwa akhir-akhir ini ternyata pertemuan, kebersamaan, ya, dengan istri atau pasangan ini waktunya semakin memendek atau sedikit, ya. Jadi dia selalu ada aja alasan untuk keluar rumah dan memang seakan-akan seperti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru yang tanpa pengetahuan pasangan. Ini hal kedua yang harus kita pahami sama-sama, ya. Lalu yang ketiga, apakah seorang suami akhir-akhir ini merasakan ada sesuatu yang kurang, yaitu yang berhubungan dengan masalah seksualitas atau keintiman. Apakah mulai menurun, ya, atau bahkan naik secara drastis, ya. Karena perubahan ini dua-duanya mengalami kebenaran. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya adalah apapun yang terjadi ketika itu serba berlebihan, artinya tidak normal seperti biasanya, ini tentunya ada sesuatu yang terjadi di belakang itu, ya. Jadi biasanya kan normal, ketika itu terlalu menurun bisa jadi seperti itu. Kalau terlalu antusias bisa jadi juga memang ada yang disembunyikan di balik itu. Kemudian yang keempat, apakah akhir-akhir ini si suami merasa bahwa semua yang dilakukan ini tidak pernah direspon dengan baik, ya, baik perilaku suami, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah menimbulkan suatu masalah, pada akhir-akhir ini istri banyak, ya, hal-hal yang memang sebelumnya tidak masalah, akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat tidak disukai. Jadi perbuatan baik sekalipun tidak akan ngefek, ya, di mata istri. Apakah akhir-akhir ini merasakan seperti itu? Bisa jadi itu adalah merupakan bagian tanda seorang istri yang diam-diam mulai memiliki seorang selingkuhan. Ini. Lalu kemudian ia yang kelima, ya, mulai menjaga ketat ponselnya. Bahkan dia rela, ya, melakukan apa saja demi mengamankan ponselnya, ya. Jangankan si suami pinjam, si suami melihat pun dilarang, ya. Bahkan akhir-akhir ini semuanya yang diperlakukan terhadap ponselnya ini akan lebih ketat, ya. Bisa jadi semuanya menggunakan kata sandi agar orang lain tidak bisa membukanya dan hanya dia yang bisa membukanya. Ini. Nah, kenapa hal-hal seperti itu di zaman ini bukan hal yang baru. Dan perselingkuhan yang paling mudah ini biasanya memang berawal dari itu, ya.
Lalu kemudian yang keenam, status hubungan seseorang dengan pasangannya ini makin hari makin tidak jelas. Ya, maksudnya seperti ini. Dia berada bersama pasangan tapi terasa sendiri. Ya, mungkin dia punya pasangan atau punya istri atau bahkan sebaliknya, namun semua hal yang seharusnya mungkin dikerjakan oleh istri pun masih ia kerjakan sendiri. Nah ini. Nah, memang ada hal-hal seperti itu, ya, ada. Cuman di sini perlu dibedakan ketika seseorang suami istri menikah lalu punya komitmen bahwa segala sesuatu ini suami siap membantu. Ya, artinya misalnya mohon maaf, tidak sedikit juga ada juga seorang istri yang tidak bisa masak. Namun di sisi lain si suami punya kelebihan dalam hal itu. Maka tidak menutup kemungkinan di dalam suami membantu istri pun tidak ada masalah, ya. Nah, namun berbeda dengan ini. Mungkin sebelumnya istri paham tentang aktivitas apa saja yang harus dilakukan ketika sang suami berada di rumah, ya. Misalnya menyiapkan secangkir kopi untuk sang suami tercinta. Nah, akhir-akhir ini tiba-tiba hal-hal seperti itu hilang secara perlahan. Lalu kemudian yang ketujuh, dia pada akhir-akhir ini ya ternyata terlihat seperti wanita mandiri. Artinya banyak hal yang tentunya sebelumnya dilakukan melibatkan suami, namun akhir-akhir ini dia sama sekali tidak minta tolong ya terhadap suami. Artinya dia berusaha, baik dia mau pergi kemana, merencanakan apa, dia tidak lagi melibatkan suami. Nah, ketika sudah seperti ini, yuk kita introspeksi, kita kontrol diri. Apa sih sebetulnya yang salah dari saya? Sehingga kok kehidupan rumah tangga saya menjadi seperti ini. Itu dulu yang harus kita lakukan. Sebelum kita meminta keterangan lebih jauh terhadap kepada pasangan kita. Yang kedelapan biasanya ini adalah hal yang paling menyulitkan bagi seorang suami, karena ketika seseorang ini sudah tertutup oleh rasa cinta terhadap pria lain, maka apapun yang dikatakan oleh sang suami tidak lagi dipercaya. Ya, jadi walaupun misalnya suami sudah berusaha jujur lah, katakanlah 99%, namun apapun itu, si istri ini sudah tidak ada lagi rasa percaya terhadap pasangan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka nggak ada salahnya ya, kita berusaha mencari hal-hal yang bisa memberikan petunjuk apa sih sebetulnya sedang terjadi di balik kehidupan istri saya kok jadi seperti ini. Ini nggak ada salahnya, karena sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh istri pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab suami. Itulah beratnya suami, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.